Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Kali ini saya mau memperlihatkan kepada Anda kompetisi di sebuah jalan. Anda lihat ini ya, ini adalah salah satu laundry kiloan yang ada di sini. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana persaingannya, ketatnya persaingan. Nah, ini Anda lihat, ini selang 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Ada selang 8 ruko. Selang 8 ruko, kemudian Anda lihat selang 8 ruko ada laundry lagi ya. Selang 8 ruko ada laundry. Di samping laundry ini masih ada lagi satu. Ya, satu lagi. Nah, ini persaingannya ya. Nah, disinilah kemudian saya membuka salah satu outlet laundry. Nah, ini adalah laundry keempat. Ini laundry keempat yang dibuka. Nah, pas hari ini orang paling bahagia kalau melihat mesinnya. Di sini saya ada 3 mesin stack, dan tiga-tiganya sedang bekerja. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga ada antrian, masih ada antrian, sehingga dia akan terus bekerja. Kalau orang datang terus bekerja. Nah, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda dalam kesempatan ini bahwa dalam proses persaingan bagaimana kemudian saya berpikir untuk bisa ikut bermain di dalam ketatnya kompetisi. Laundry saya adalah laundry yang paling akhir dibuka di lokasi ini. Laundry yang sebelumnya sudah buka 4, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Kemudian baru saya buka, kira-kira 3 tahun lalu, dan sekarang hasilnya tidak berbeda dengan mereka yang lain. Saya juga dapat kebagian order yang cukup memadai, cukup bagus ya. Nah, nanti kita bicarakan lagi bagaimana saya berpikir ketika saya pertama kali membuka outlet yang di sini ya. Kita lanjutkan nanti. Nah, seperti tadi Anda sudah lihat, ini saya masih berada di jalan itu, di jalan di mana ada 3 laundry yang sudah ada lebih dulu. Kemudian saya menjadi pemain keempat. Mereka sudah di atas 4 tahun, 4-6 tahun waktu saya masuk 3 tahun lalu ya. Nah, bagaimana saya berpikir sehingga saya membuka outlet ini? Apa yang saya pikirkan? Kenapa saya berani membuka outlet ini? Yang pertama adalah karena saya ingin mendapat pelajarannya. Tujuan saya adalah belajar. Dan karena itu saya pikir kalau seandainya isu ke depan laundry itu pastilah kompetisi. Karena semua orang dianjurkan, semua suruh buka, yang jualan makin banyak, digembar-gemborkan, sehingga banyak orang itu biasanya ikut-ikutan dan akan terjadi begitu. Dan kalau saya akan mendampingi orang nanti, saya harus punya pengalamannya menangani kompetisi. Dan itu yang saya lakukan. Jadi ketika masuk di situ, lebih dari 6 bulan, itu sebenarnya saya hampir tidak mendapat apa-apa. Tapi saya terus belajar mencari tahu kenapa hal itu terjadi. Karena waktu saya buka itu, saya lihat sendiri laundry-nya itu sebetulnya masih muntah ya. Setiap hari ada saja orang yang sampai bawa mobil, ambil untuk cuci di tempat lain. Bawa mobil, ambil untuk cuci di tempat lain. Jadi saya duga waktu itu rata-rata omset mereka itu di atas 30 juta selama 1 bulan. Ya, jadi karena itu saya berpikir kalau permintaannya itu masih cukup tinggi, terbagi 3 laundry saja tidak habis, berarti potensi market di sana bagus. Dan sesudah lewat 6 bulan memang saya kalang kabut karena saya tidak ketemu formulanya, sampai kemudian saya ketemu apa yang bisa membuat laundry saya diperhitungkan di sana ya. Nah, kemudian mulailah orang lebih banyak datang ke laundry saya, lebih banyak sehingga hari-hari ini saya bisa katakan dengan sangat yakin bahwa omset laundry saya kalau tidak sama di atas semua laundry yang di jalan tersebut. Jadi itu membutuhkan proses belajar yang
serius, yang sungguh-sungguh. Intinya adalah melakukan inovasi-inovasi kecil, sehingga kemudian orang melihat bahwa tempat kita berbeda, tempat kita unik, macam-macam. Apanya yang lebih unik, apanya yang lebih unik, apanya yang lebih unik, apanya yang berbeda. Sehingga kalau variabelnya makin banyak, maka perlahan-lahan orang lihat memang ini susah dibedakan atau susah dibandingkan dengan tetangganya. Walaupun tetangga saya itu harganya sebagian dua dari tetangga saya itu harga per kilonya itu di bawah ya. Jadi berjarak kira-kira Rp1.000 gitu ya. Rp1.000 kan karena sistem lot dengan 5 kilo per lot, berarti selisihnya Rp5.000 ya. Jadi itu angka yang menarik sebetulnya. Tapi kenapa orang tetap mau datang ke tempat saya? Nah, itu beberapa keunikan yang saya bangun, yang kemudian itulah yang suka saya sharingkan kepada klien-klien saya, bahwa kalau kita membangun sesuatu, kita harus terus-menerus mencari keunikan kita apa. Jangan sekedar ikut-ikutan, begitu saja ikut-ikutan. Dan jangan cuma sekedar mengandalkan mesin. Canggihnya seperti apapun mesinnya, mahalnya seperti apapun mesinnya. Karena persaingan itu bukan soal mesin, tetapi soal-soal yang lain juga. Nah, itu yang saya suka sharingkan kepada klien-klien, sehingga sejak awal saya mempelajari betul, bagaimana memperbesar kemungkinan berhasil dari klien-klien saya, orang-orang yang percaya mendengarkan apa yang ingin saya katakan, dan menolong mereka mencapai hasil-hasil terbaik yang bisa mereka capai. Jadi jangan takut bersaing, itu yang ingin saya katakan. Jangan takut bersaing. Tetapi kalau Anda bersaing, bersainglah secara sehat. Yang saya sebut tidak sehat adalah kalau Anda banting harga, kemudian itu namanya predatory pricing ya. Jadi Anda membuat harga Anda itu begitu rendahnya, sehingga kemudian laundry yang di sekitar Anda itu bisa tutup, bisa bangkrut atau apa, sesudah itu harganya Anda naikkan. Nah, itu cara main yang menurut saya etika bisnisnya, etika yang disebut itu Bob Asu ya. Bob Asu itu singkatan. Bob itu singkatan dari biar orang buntung, Asu itu asal saya untung. Nah, persaingan model itu, kompetisi model itu saya tidak anjurkan dan saya tidak mau anut yang begitu. Masih ada cara lain kok untuk berkompetisi secara baik gitu ya. Nah, saya harap Anda memiliki gambaran bahwa jangan takut berkompetisi, satu. Kemudian cara memenangkan kompetisi itu tidak harus Anda menjadi predator dari lingkungan Anda, tidak. Caranya adalah meningkatkan keunikan Anda, meningkatkan keunggulan-keunggulan Anda, dan yakinlah siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang terus memikirkannya, siapa yang mencari caranya akan berhasil. Setuju nggak? Ya, ingat saya selalu percaya bahwa bisnis selalu lebih nikmat kalau suksesnya sama-sama. Jadi saya sharingkan sebagian apa yang ingin saya sampaikan di sini supaya menjadi bekal Anda kalau Anda ingin menjadi pengusaha laundry, atau kalau Anda sudah jadi pengusaha laundry dan Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda, pelajarilah terus. Cari sumber-sumber belajarnya. Tanya orang-orang di sekitar Anda, ya. Nah, tapi jangan tanya saya ya, yang saya berikan free cuma-cuma saya sampaikan lewat channel ini. Tapi kalau ada orang menghubungi saya, klien saya, dia menjadi klien saya, meminta pikiran-pikiran saya dalam konteks bisnisnya, nah karena itu hubungan bisnis, maka saya tidak gratis ya, saya tidak for free gitu ya. Saya menangani klien, hanya klien yang saya tangani. Yang lain merespon, menghubungi saya, memang sebagian memang saya minta maaf, sekali saya minta maaf, saya tidak respon ya, saya tidak respon. Yang cuma-cuma Anda dapatkan lewat channel ini. Bagikan saja kepada saudara-saudara, teman-teman yang mungkin membutuhkannya, supaya kesuksesan mereka membuat mereka mengingat Anda. Itu dulu sharing saya kali ini. Sukses selalu lebih nikmat kalau kita suksesnya sama-sama. Sampai jumpa lagi di Binatuku Sharing Session berikutnya. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Binatuku Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal pulsa doang kan, modal kuota doang kan, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?